Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Nyoman. Kejadian ini terjadi kisaran tahun 2013. Waktu itu aku baru beberapa bulan jadi manajer di perusahaan tempatku kerja. Bebannya besar, tapi gajinya juga naik. Istriku, Swasti, kerja sebagai admin di sebuah perusahaan. Dia rapi, teliti, dan sabar. Setelah menikah, kami sepakat untuk honeymoon sederhana tapi nyaman. Kami pilih pantai di Buleleng, 3 hari 2 malam, sekalian melepas penat setelah persiapan nikah yang melelahkan. Hari-hari di Buleleng itu terasa normal. Kami bangun pagi, jalan ke pantai, makan seafood, lalu kembali ke hotel. Tidak ada yang aneh, tidak ada mimpi buruk, tidak ada firasat. Semuanya berjalan seperti pasangan baru pada umumnya. Hari ketiga, tepat pukul 12 siang, kami check out dari hotel. Bu resepsionis hotel tersenyum. "Check out ya Pak, Bu. Semoga puas menginap di sini." "Iya Bu, terima kasih," jawabku. Swasti juga ikut tersenyum. "Terima kasih Bu, pelayanannya bagus." Kami masukkan koper ke bagasi. Mobil kami bukan mobil mewah, tapi rapi dan terawat. Aku orangnya cukup detail soal kendaraan. Aku selalu servis tepat waktu, apalagi kalau mau perjalanan jauh. Setelah keluar hotel, kami langsung ke toko oleh-oleh di Singaraja. Kami belanja cukup banyak, untuk keluarga, teman kantor, dan tetangga dekat. Jam 3 lebih, bagasi mulai penuh. Jam 4 sore, kami baru selesai benar-benar. Pak Made, penjual oleh-oleh, sempat bercanda. "Banyak sekali Pak, ini pulang bawa 1 toko," katanya sambil tertawa kecil. Aku ikut tertawa. "Iya Pak, sekalian biar tidak bolak-balik." Swasti menatap jam. "Mas, sudah jam 4, kita langsung pulang ya?" Aku mengangguk, tapi jujur saat itu aku juga merasa badan mulai capek. Aku sempat berpikir, perjalanan dari Buleleng ke Denpasar lewat jalur pegunungan itu tidak sebentar, apalagi kalau nanti kabut turun. "Gini saja," kataku, "kita makan dulu, biar tidak ngantuk di jalan." Swasti setuju. Kami cari tempat makan yang cukup ramai. Kami duduk, makan, minum, lalu istirahat sebentar. Setelah itu, aku isi bensin sampai penuh. Aku juga cek tekanan ban. Semua terlihat aman. Matahari turun cepat, langit mulai gelap. Sekitar pukul 6 lewat, kami baru benar-benar berangkat. Swasti sempat bilang, "Mas, kalau lewat jalur atas itu, yang lewat Bedugul, aman kan?" "Aman," jawabku. "Cuma sepi, tapi kita hati-hati saja." Swasti mengangguk, tapi aku lihat dia mulai tegang. Swasti tipe yang mudah kepikiran kalau dengar cerita. Dan jalur Singaraja ke arah Wanagiri memang sering jadi bahan omongan orang. Banyak yang bilang angker, banyak yang bilang rawan. Aku sebenarnya tidak terlalu percaya, tapi aku juga bukan orang yang menantang hal-hal begitu. Saat mobil mulai keluar dari area kota dan masuk ke jalan yang lebih sunyi, suasana langsung berubah. Lampu jalan makin jarang. Di kanan kiri mulai banyak pepohonan tinggi. Angin terasa lebih dingin. Swasti menarik jaket tipisnya. "Dingin ya?" katanya. "Iya, namanya juga mulai naik." Radio mobil menyala pelan. Musiknya terdengar normal, tapi kadang suaranya seperti putus sebentar, seperti ada gangguan sinyal. Aku pencet tombol. Beberapa menit normal, lalu putus lagi. Swasti menatap dashboard. "Radionya kenapa?" "Mungkin karena sudah jauh dari kota," jawabku singkat. Kami jalan terus. Semakin lama, kendaraan lain semakin jarang. Sesekali ada motor dari arah berlawanan. Sesekali ada mobil besar lewat, lalu hilang. Setelah itu, kembali sunyi. Di salah satu tikungan, Swasti tiba-tiba menoleh ke arah jendela. "Mas, kamu dengar tidak?" "Dengar apa?" tanyaku tetap fokus ke jalan. "Itu, kayak ada suara orang nangis." Aku diam sebentar. Aku dengarkan baik-baik. Yang terdengar hanya mesin mobil, suara ban, dan angin. Tapi setelah beberapa detik, aku menangkap sesuatu. Tipis, pelan, seperti tangis tapi jauh sekali, seolah dari dalam hutan. Aku langsung menenangkan. Mungkin suara burung atau kucing hutan. Banyak suara kalau malam. Swasti tidak menjawab. Dia memeluk tas kecil di pangkuannya. Aku lihat tangannya mulai dingin. Beberapa menit kemudian, terdengar suara lagi. Kali ini bukan tangis. Seperti bisikan, tapi tidak jelas. Seperti orang ngomong, tapi kata-katanya tidak bisa ditangkap. Suaranya muncul sebentar,
lalu hilang. Swasti menelan ludah. "Mas, aku serius, itu suara orang." Aku mulai merasa tidak nyaman, tapi aku masih berusaha masuk akal. Mungkin ada warga lewat, ada rumah di dalam sana. Swasti menggeleng pelan. "Tapi dari tadi kita tidak lihat rumah." Aku tidak menjawab. Aku fokus ke jalan. Tikungan demi tikungan. Udara semakin dingin. Kabut mulai tipis. Lampu mobil memantul di uap putih itu. Pandangan jadi pendek. Jam terus berjalan. Pukul 8 lewat, kami makin dekat ke segmen yang benar-benar sepi. Aku tahu sebentar lagi kami masuk area yang orang-orang sering sebut jalur angker. Jalur Singaraja menuju Wanagiri, lalu ke Bedugul. Swasti membuka kaca jendela sedikit. Mungkin karena dia ingin memastikan suara itu nyata atau tidak. Baru terbuka sedikit, ada bau yang langsung masuk. Bau tanah basah. Dan ada bau anyir yang aneh. Seperti bau besi, seperti bau darah, tapi tipis. Swasti langsung menutup kaca. "Mas, kamu cium tidak? Baunya aneh." Aku mengangguk pelan. "Iya, cium." Suasana di dalam mobil berubah. Kami jadi lebih diam. Seorang kata-kata bisa memancing sesuatu. Di depan, kabut semakin tebal. Di kanan kiri, pohon-pohon tinggi berdiri rapat. Jalan kecil itu seperti lorong panjang. Pukul 8:30 malam, kami resmi masuk segmen yang paling sunyi. Lampu jalan hampir tidak ada. Hanya lampu mobil kami yang menerangi aspal dan garis pinggir. Swasti berbisik. Suaranya sangat kecil. "Mas, jangan cepat-cepat ya." Aku mengangguk. "Iya, kita pelan saja." Kami baru melaju beberapa ratus meter ketika suara jeritan terdengar. Sekali saja, pendek, tapi jelas. Seolah jeritan itu tepat di dekat mobil. Swasti langsung menjerit balik. "Mas, itu apa?" Aku refleks menginjak rem sedikit. Mobil melambat. Jantungku berdebar keras. Aku menatap ke depan. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada rumah, tidak ada motor, tidak ada orang. Hanya kabut, jalan, dan hutan. Lalu, dari belakang mobil, terdengar suara seperti ketukan pelan. Tok, tok, tok. Swasti menoleh ke kursi belakang. Matanya membesar. Nafasnya tersendat. "Mas," katanya hampir menangis. "Ada yang ketuk dari belakang." Aku menggenggam setir kuat-kuat. Aku tidak berani menoleh. Aku hanya berani melihat spion tengah. Dan di spion itu, aku melihat sesuatu yang membuat darahku seperti berhenti mengalir. Di kursi belakang, di antara tumpukan oleh-oleh, seperti ada bayangan yang tidak seharusnya ada. Aku menahan nafas. Aku menelan ludah. Aku mencoba meyakinkan diri mungkin cuma pantulan plastik. Tapi bayangan itu bergerak pelan. Dan tepat saat itu, suara bisikan muncul lagi. Lebih dekat dari sebelumnya. Sangat dekat. Seperti ada yang berbisik di dalam mobil. "Kalian jangan pulang." Aku langsung menahan napas. Tanganku kaku di setir. Mataku hanya berani menatap jalan, lalu pindah ke spion tengah. Lalu balik lagi ke jalan. Swasti seperti membatu. Dia menatap kursi belakang tanpa berkedip. "Mas, itu siapa?" Suara Swasti bergetar. Aku tidak menjawab cepat. Aku takut kalau aku bicara, suaraku pecah. Aku coba berpikir logis. Aku coba cari alasan. Mungkin tumpukan plastik oleh-oleh bergerak karena mobil melambat. Mungkin bayangan di spion cuma salah lihat. Tapi ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Swasti menutup mulutnya dengan tangan. Napasnya tersedak. Aku merasakan tenggorokanku panas dan kering. Aku berusaha tenang. "Swas, kamu jangan nengok terus. Kamu fokus ke depan saja." "Aku lihat, Mas. Aku lihat jelas," katanya. Suaranya hampir menangis. "Ada bentuk orang." Aku menelan ludah. Aku berani melirik spion sekali lagi. Bayangan itu sudah tidak seperti pantulan plastik. Bentuknya tegak, seperti kepala dan bahu, seperti orang duduk. Aku menggenggam setir lebih kuat.
Aku menekan pedal gas pelan. Mobil maju, tapi aku tidak ngebut. Kabut tebal, jalan sempit. Aku takut salah manuver. Swasti mulai membaca sesuatu dengan suara pelan. Aku tidak tanya. Aku tahu dia sedang menenangkan diri. Suara di luar makin tidak masuk akal. Dari hutan sebelah kanan terdengar jeritan lagi, panjang, seperti orang kesakitan. Lalu terdengar tangisan, bergantian, kadang dekat, kadang jauh. Seolah ada banyak orang, tapi tidak terlihat siapapun. "Mas, stop saja. Kita putar balik," Swasti memohon. Aku ingin setuju, tapi jalur ini sempit, tikungan banyak, dan kabut makin tebal. Aku juga takut, kalau aku putar balik, justru makin masuk ke tempat yang lebih sepi. "Cari tempat terang dulu," kataku. "Cari warung, kalau ada pos, kita berhenti." Swasti mengangguk cepat. "Iya mas, tolong." Beberapa menit kami melaju kelan. Lalu, di depan, ada pohon besar di pinggir jalan. Batangnya tua, akarnya keluar dari tanah. Dan di atasnya, tepat di cabang yang agak rendah, ada sesuatu yang membuat darahku dingin. Ada sosok perempuan. Rambutnya panjang dan hitam, bajunya putih kusam. Dia duduk di cabang, menghadap jalan. Tubuhnya diam, tapi kepalanya menunduk, seolah menatap kami dari balik rambut yang menutupi wajah. Swasti menjerit keras, "Mas, itu!" Aku refleks menginjak rem. Mobil melambat tajam. Jantungku seperti mau meledak. Aku tidak bisa mengalihkan pandangan. Sosok itu terlalu jelas disorot lampu mobil. Saat mobil kami makin dekat, sosok perempuan itu pelan-pelan mengangkat kepalanya. Rambutnya terbelah sedikit. Aku melihat wajahnya, pucat, matanya hitam besar dan terlihat kosong. Mulutnya tersenyum, tapi senyumnya tidak wajar, seperti mulutnya robek sampai terlalu lebar. Aku tidak mau menjelaskan detail yang lebih menjijikan. Aku hanya bisa bilang satu hal. Wajah itu rusak, seperti sudah lama tidak hidup. Swasti menangis. "Mas, jangan dekat. Mas!" Aku memutar setir sedikit ke kiri, menjauh dari pohon. Aku lewat dengan jarak lebih jauh. Tapi saat mobil sejajar dengan pohon itu, perempuan itu tiba-tiba bergerak. Bukan melompat, bukan turun. Dia seperti bergeser. Dalam 1 detik, dia tidak lagi di cabang. Sosoknya sudah berada lebih rendah, seolah turun tanpa menyentuh apapun. Dan ketika aku melirik spion samping, aku melihat bayangannya seperti melayang mengikuti mobil. Swasti menutup wajahnya. "Aku tidak mau lihat, Mas. Aku tidak mau." Aku memaksa suara keluar dari mulutku. "Swas, dengar aku. Jangan lihat ke belakang. Apapun yang terjadi, kamu jangan nengok." "Ada apa, Mas? Kenapa kamu bilang gitu?" Aku tidak berani menjawab. Karena spion tengah kembali menangkap sesuatu. Kursi belakang itu sekarang tidak kosong. Ada lelaki berbaju putih duduk di sana. Bajunya seperti baju adat putih tapi kusut dan kotor. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, kulitnya seperti retak-retak, seperti kulitnya rusak dan mengelupas. Matanya menatap ke depan, menatap aku, tidak berkedip. Aku merasakan keringat dingin mengalir di pelipis. Bau anyir kembali masuk, padahal jendela tertutup rapat. Bau itu kuat, menempel di hidung. Swasti membuka sedikit jarinya dari wajahnya. Dia melirik ke kursi belakang. Dalam sedetik, dia langsung histeris. "Mas, ada orang! Mas, ada orang!" Aku hampir kehilangan kontrol. Mobil sedikit oleng. Aku langsung fokus ke jalan lagi. Lelaki itu di spion mulai menggerakkan bibirnya. Pelan, seolah berbisik. Tapi suaranya tidak keluar dari mulutnya. Suaranya terdengar dari dekat telingaku. Bukan satu suara, banyak. Dan semuanya berbisik hal yang sama, berulang, seperti orang memancing kami. "Berhenti, turun, berhenti." Swasti memukul lenganku. "Mas, jangan berhenti, jangan berhenti." "Iya, aku tidak berhenti," jawabku cepat. Aku menambah gas sedikit. Aku hanya ingin cepat keluar dari segmen itu. Aku menatap kiri kanan, mencari tempat yang ada lampu. Aku butuh manusia. Aku butuh sesuatu yang nyata. Beberapa menit kemudian, aku melihat cahaya kecil di kejauhan. Lampu kuning redup, seperti warung kecil. Aku hampir tidak percaya.
Aku mendekat pelan. Itu benar warung. Ada papan kecil, ada 2 bangku kayu, ada termos dan beberapa bungkus makanan ringan. Lampu bohlamnya bergoyang pelan terkena angin. Aku berhenti di depan warung. Mesin mobil masih hidup. Aku tidak mematikan. Aku hanya tarik rem tangan. Swasti langsung menarik lenganku. "Mas, jangan turun." Aku cuma tanya, "Kita butuh bantuan," kataku. Aku membuka pintu. Udara dingin langsung menampar wajahku. Aku turun, berjalan cepat ke warung. Ada seorang bapak tua duduk di bangku. Mukanya lelah, tapi matanya tajam. Dia menatap mobilku, lalu menatap aku. "Kenapa berhenti malam-malam di sini, Nak?" Suaranya pelan tapi tegas. Aku menelan ludah. "Pak, saya lewat. Istri saya ketakutan. Dari tadi ada hal aneh." Bapak itu tidak kaget. Dia hanya mengangguk pelan, seperti sudah sering dengar. "Kamu dari Singaraja?" "Iya, Pak." "Kamu lewat jalur ini, jam segini. Salah waktu," katanya. "Kalau bisa, tunggu sampai agak reda." Aku menoleh ke mobil. Swasti masih di dalam. Dia menatapku dari balik kaca. Wajahnya basah oleh air mata. Aku kembali menatap bapak itu. "Pak, di belakang mobil saya, tadi seperti ada orang duduk." Bapak itu menatapku lama. Lalu dia berucap pelan, "Jangan sebut-sebut di sini. Jangan panggil namanya. Jangan tantang." Aku merinding. "Pak, tapi itu nyata. Istri saya lihat." Bapak itu berdiri pelan. Dia mendekat ke mobil, tapi tidak terlalu dekat. Dia menatap kursi belakang melalui kaca, lalu cepat-cepat memalingkan wajah, seperti tidak mau memperpanjang tatapan. Bapak itu kembali ke aku. "Kamu dengar baik-baik. Kamu mau selamat sampai Denpasar Barat ya?" Aku mengangguk cepat. "Iya, Pak. Tolong." Pertama, jangan berhenti lagi di jalan sepi kecuali ada tempat ramai. Kedua, jangan jawab kalau ada yang manggil. Ketiga, kalau kamu lihat sesuatu di jalan, jangan banting setir. Pelan, lurus, lewat saja. Aku mengangguk terus. Bapak itu menambahkan, suaranya makin serius. "Kalau istrimu panik, suruh dia baca doa. Jangan teriak panggil orang yang tidak terlihat. Dan satu lagi, Nak, kalau kamu merasa kabinmu berat, jangan lihat spion tengah." Aku seperti ditampar, karena spion tengah memang yang paling membuatku hancur. Swasti turun sedikit membuka jendela. "Pak, kami harus bagaimana?" Bapak itu menatap Swasti. "Bu, kamu jangan menantang, jangan ngomong sembarangan. Banyak yang lewat sini mulutnya kotor, akhirnya pulang tidak utuh." Swasti menangis pelan. "Kami cuma mau pulang, Pak." Bapak itu mengangguk. "Iya, kamu niatnya baik, tapi jalan ini bukan cuma milik manusia. Banyak yang numpang lewat." Dia mengambil segelas air putih dari dalam warung. Dia bacakan sesuatu pelan, lalu dia memberikan gelas itu padaku. "Minum sedikit, istri kamu juga minum sedikit. Jangan tumpah, jangan buang sembarangan." Aku menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Aku minum seteguk. Airnya biasa, tapi setelah masuk, dadaku terasa sedikit lebih lega. Aku bawa gelas itu ke Swasti. Swasti minum pelan, walau tangannya bergetar. Bapak itu menunjuk jalan di depan. "Kalau kamu lanjut, nanti kabut makin tebal. Akan ada bagian yang jalannya seperti menyempit, padahal sama. Itu biasanya mulai menyesatkan." Aku mengangguk. "Pak, kita harus lewat sekarang. Kalau tidak makin malam." Bapak itu menatap aku. "Kalau kamu mau lanjut, sekarang. Jangan menunda lagi." Aku segera masuk mobil. Aku menutup pintu rapat. Aku menatap Swasti. "Swas, dengar aku. Kita pulang. Kamu fokus ke depan. Jangan lihat spion tengah. Apapun yang kamu dengar, jangan jawab." Swasti mengangguk cepat. "Iya, Mas. Aku ikut." Aku mulai melaju. Pelan. Lampu mobil menembus kabut. Warung kecil itu makin jauh di belakang. Lampunya hilang, seolah ditelan hutan. Beberapa menit pertama terasa lebih tenang. Tidak ada ketukan, tidak ada jeritan. Aku hampir merasa aman. Lalu, dari depan muncul sesuatu di tengah jalan. Sosok hitam tinggi, berdiri diam di garis tengah. Tangannya terangkat, seperti memberi isyarat agar aku berhenti. Dan tepat saat aku hendak menekan rem, Swasti berbisik keras dengan suara ketakutan yang berbeda dari sebelumnya. "Mas, itu bukan orang." Aku menahan kaki dari rem.
Aku ingat pesan bapak warung tadi. Kalau lihat sesuatu di jalan, jangan banting setir. Jangan panik. Jangan berhenti mendadak. Sosok hitam itu berdiri diam di tengah jalan. Tingginya tidak wajar. Badannya seperti kurus tapi panjang. Tangannya terangkat, seolah menyuruhku berhenti. Swasti menggenggam lenganku. "Mas, jangan berhenti, jangan!" Aku mengangguk. "Pegang sabukmu, Swas." Aku menurunkan gas pelan. Mobil melambat tapi tidak berhenti. Aku menjaga setir tetap lurus. Kabut membuat semuanya terlihat samar. Tapi sosok itu semakin dekat, semakin jelas. Saat jarak tinggal beberapa meter, aku baru sadar sesuatu yang membuat tengkukku seperti ditusuk es. Sosok itu tidak punya kaki yang jelas. Bagian bawahnya seperti kabur, seperti asap hitam yang menggantung. Aku menahan napas. Aku melewati sosok itu pelan, sangat pelan. Lampu mobil menyapu wajahnya. Wajahnya tidak seperti manusia. Matanya besar dan kosong. Mulutnya terbuka, tapi tidak terlihat lidah. Dan dari mulut itu keluar suara yang tidak normal. Suara seperti banyak orang tertawa pelan, tapi ditahan. Aku tidak menoleh. Aku tidak berani. Aku hanya terus maju. Begitu sosok itu terlewati, Swasti mendadak terisak. "Mas, aku dengar dia ngomong," katanya. "Apa?" tanyaku. Suaraku serak. Swasti menelan ludah. Dia bilang, "Mampir dulu." Aku langsung merinding. Aku menekan gas sedikit. Aku ingin cepat meninggalkan titik itu. Tapi jalan di depan justru makin aneh. Kabut mendadak tebal, sangat tebal. Jarak pandang tinggal beberapa meter. Lampu mobil seperti ditelan putih. Aku merapat ke kiri, tapi aku juga takut terlalu kiri karena tepi jalan tidak selalu jelas. Swasti membuka tas kecilnya. Tangannya gemetar. Aku tahu dia sedang mencari sesuatu. Mungkin minyak angin, mungkin air minum, mungkin apapun yang bisa membuatnya merasa aman. Aku mendengar nafas lain di dalam mobil. Bukan nafas Swasti, bukan nafasku. Nafas itu berat, pelan, seperti orang duduk sangat dekat, lalu menghembuskan udara dari hidung. Swasti langsung menutup mulutnya, matanya terbelalak. Dia menatapku, lalu menunjuk pelan ke belakang tanpa berani menoleh. Aku tidak menjawab. Aku tidak mau bicara soal itu. Aku tidak mau mengakui. Tapi bau anyir kembali muncul. Lebih kuat dari sebelumnya. Seperti besi basah. Seperti luka yang baru. Swasti menutup hidung. "Mas, itu baunya balik lagi." "Iya," jawabku pendek. "Kamu baca doa saja." Swasti mulai membaca doa pelan. Suaranya bergetar, tapi dia memaksa. Di tengah kabut, tiba-tiba ada lampu dari depan. Sebuah truk melintas dari arah berlawanan. Lampunya terang. Aku merasa sedikit lega. Setidaknya ada manusia. Truk itu menyalakan klakson sekali, panjang. Bukan klakson biasa, seperti tanda. Lalu sopirnya menurunkan kaca sebentar. Aku melihat wajahnya sekilas. Dia menunjuk ke arah depan, lalu menunjuk ke arahku, lalu mengangkat jempol. Seolah dia bilang, "Lanjut, jangan berhenti." Aku membalas dengan lampu sein sebentar, sebagai tanda terima kasih. Begitu truk lewat, kabut kembali menutup semuanya. Tapi sekarang aku merasa ada yang tidak beres pada jalan. Jalan terasa seperti memutar, padahal aku yakin ini jalur utama. Aku melihat rambu kecil, tapi tulisannya tidak terbaca karena basah dan gelap. Swasti memegang ponselnya. "Mas, GPS-nya nyala, tapi ini aneh." "Aneh gimana?" tanyaku. "Dia minta kita putar balik, terus dia bilang kita di jalan yang sama dari tadi." Aku menghela napas. "Matikan saja dulu, jangan percaya." Swasti mengangguk. Dia matikan layar ponselnya. Tapi saat layar gelap, aku melihat pantulan wajah Swasti di kaca. Dan pantulan itu tersenyum. Swasti tidak tersenyum. Aku merasakan jantungku seperti jatuh. Aku menoleh cepat ke Swasti. Wajahnya tegang, matanya berair. Tidak ada senyum. Berarti yang tersenyum tadi bukan dia. Aku memaksa diriku tenang. Aku menatap jalan lagi. Aku tidak boleh kehilangan fokus. Kalau aku panik, kami bisa celaka sungguhan. Beberapa menit berjalan. Tidak ada kendaraan lain. Hanya kami. Hanya kabut. Hanya suara mesin. Lalu terdengar suara langkah di atap mobil.
Bukan satu langkah, banyak. Seperti ada sesuatu berjalan dari belakang ke depan. Tek, 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 tek. Swasti memeluk dadanya. Mas, itu apa? Aku menggeretakkan gigi. Jangan tanya, jangan jawab. Langkah itu berhenti tepat di atas kepala kami. Lalu terdengar suara garukan pelan, seperti kuku menggesek atap. Krek, 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 krek. Swasti menahan tangis. Dia membaca doa lebih kencang. Aku menahan diri untuk tidak menginjak gas terlalu keras. Kalau aku ngebut, aku bisa masuk jurang. Garukan itu berhenti. Lalu ada sesuatu yang jatuh pelan ke kaca depan. Bukan benda keras, seperti kain basah. Aku menahan napas. Wiper mobil menyapu kaca sekali. Kain itu bergeser, tapi tidak hilang. Aku menyapu lagi. Baru kain itu jatuh ke bawah. Swasti menatap ke kaca depan dengan mata lebar. Mas, itu rambut. Aku tidak menjawab. Aku hanya menekan wiper lagi, memastikan tidak ada yang menempel. Saat wiper bergerak, dari sisi kiri jalan ada pohon besar lagi, lebih besar dari sebelumnya. Dan di cabangnya, aku melihat sosok perempuan yang tadi. Kali ini lebih jelas, rambutnya menjuntai, bajunya putih kusam, dan ada lubang besar di punggungnya, seperti bolong, gelap, dalam. Swasti menjerit sampai suaranya habis. Mas, itu! Aku menahan setir. Aku tetap lurus. Aku lewat tanpa menoleh. Aku tidak mau melihat lagi. Aku tidak mau memberi reaksi. Tapi saat kami sejajar, perempuan itu menoleh perlahan. Aku melihat wajahnya sekilas. Matanya menatap langsung ke arah mobil. Dan bibirnya bergerak. Aku tidak mendengar suaranya dari luar. Aku mendengar suaranya dari dalam kabin. Masuk sini. Swasti menangis keras. Mas, aku tidak kuat. Aku menahan emosi. Swas, pegang tanganku, pegang kuat. Swasti meraih tanganku. Tangannya dingin sekali. Beberapa ratus meter setelah pohon itu, jalan tiba-tiba seperti melebar sedikit. Di tengah jalan ada sesuatu. Aku mengira batu, aku mengira ranting, tapi saat lampu mobil mendekat, benda itu bergerak. Itu bukan benda, itu sosok. Pendek tapi berdiri tegak. Kepalanya memakai kain seperti udeng, tapi bentuknya tidak rapi. Bahunya kecil, tangannya panjang sampai hampir menyentuh lutut. Dia berdiri di tengah jalan, membelakangi kami. Swasti berbisik, Mas, itu leak ya? Aku merasakan dada sesak karena sosok itu mulai bergerak. Pelan, patah-patah, seperti orang menari, tapi bukan tarian. Seperti tubuhnya ditarik-tarik. Dia berputar perlahan, dan saat wajahnya terlihat, aku hampir kehilangan kontrol setir. Wajahnya seperti topeng, tapi hidup. Matanya merah, giginya terlihat runcing, mulutnya terbuka lebar, dan dia tertawa, pelan, seperti orang menahan tawa agar tidak ketahuan. Aku menahan setir, aku tetap lurus, aku tidak mau banting, aku ingin melewati pelan. Aku yakin kalau aku menghindar terlalu keras, tepi jalan bisa menelan mobil. Tapi tepat saat mobil mendekat, sosok itu melompat ke samping. Bukan ke kanan, bukan ke kiri. Dia melompat ke arah depan mobil. Aku refleks menginjak rem. Swasti menjerit. Mobil berhenti mendadak. Badan kami terdorong ke depan. Dan pada saat yang sama, setirku terasa seperti ditarik kuat ke kiri. Aku melawan. Aku tahan. Tapi tarikan itu seperti dari tangan yang besar dan berat. Ban depan kiri melewati garis pinggir. Aku melihat gelap di samping kiri. Itu bukan bahu jalan. Itu parit dalam, lalu turunan tajam. Swasti menjerit panik. Mas, jangan! Aku menahan setir dengan seluruh tenaga. Aku merasa seperti sedang beradu tarik dengan sesuatu yang tidak terlihat. Keringat dingin mengalir deras. Nafasku putus-putus. Aku teringat Bapak Warung. Jangan banting setir. Pelan, lurus. Aku mengatur nafas. Aku menekan gas sedikit sambil tetap menahan setir ke kanan. Perlahan, ban depan naik lagi ke aspal.
Mobil berguncang, tapi kami kembali ke jalan. Swasti menangis keras. "Mas, kita hampir jatuh." "Iya," jawabku. Suaraku pecah. "Kamu jangan lepas doa." Aku melaju pelan. Aku tidak berani mempercepat. Aku menatap depan. Kabut masih tebal. Tapi di tengah kabut itu, aku melihat sesuatu yang membuatku makin takut. Ada lampu merah kecil di kejauhan, seperti lampu belakang kendaraan. Aku merasa lega. Mungkin ada mobil di depan, mungkin ada orang. Aku mendekat pelan. Lampu itu makin jelas, dan aku sadar itu bukan lampu kendaraan. Itu seperti mata. 2 titik merah, diam, menatap dari pinggir jalan. Swasti berbisik, suaranya habis. "Mas, jangan berhenti." Aku mengangguk. Aku terus maju, tapi saat aku lewat, 2 titik merah itu bergerak mengikuti mobil. Dan dari kursi belakang terdengar suara lelaki berbaju putih itu lagi. Kali ini bukan bisik, kali ini dia tertawa pelan. Aku merasakan sesuatu yang paling membuatku hampir gila. Ada tangan menyentuh pundakku dari belakang, lembab, dingin, berat. Swasti melihat reaksiku. Dia memandang wajahku, lalu berbisik, sangat pelan. "Mas, di belakangmu." Aku tidak berani menoleh. Aku hanya bisa melawan dengan satu cara. Aku memegang setir kuat-kuat dan aku menatap jalan tanpa berkedip. Dan di depan, kabut tiba-tiba terbuka sedikit, memperlihatkan tikungan tajam, sangat tajam, dengan tepi yang gelap, dengan jurang yang tidak terlihat dasarnya. Aku sudah terlambat untuk mengerem banyak. Aku harus memilih, pelan lewat atau kami bisa terjun. Aku menekan rem pelan, ban berdecit halus, mobil mulai masuk tikungan. Pada detik itu, seluruh kabin seperti dipenuhi bisikan. Banyak suara, campur, berantakan. Ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang marah. Dan ada satu kalimat yang terdengar paling jelas, tepat di telingaku. "Belok sekarang." Suara itu masih menempel di telingaku. Belok sekarang. Aku menatap tikungan tajam di depan. Jalan basah, kabut menggantung. Di sisi kiri, gelap. Aku tahu itu parit dalam, lalu turunan. Swasti menangis pelan. Dia masih memegang tas kecilnya. Bibirnya komat kamit, baca doa tanpa putus. Aku menahan setir kuat-kuat. Aku tidak mengikuti bisikan itu. Aku memilih cara paling aman. Aku injak rem pelan. Aku masuk tikungan dengan kecepatan rendah. Di tengah tikungan, setirku terasa berat lagi. Bukan seperti power steering bermasalah. Rasanya seperti ada tangan yang ikut memegang setir, lalu menariknya sedikit demi sedikit. "Aku tidak ikut kamu." Aku bicara pelan, hampir seperti membentak, tapi aku menahan suara. Swasti menoleh cepat. "Mas, jangan ngomong." Aku mengangguk. Aku fokus lagi. Aku lawan tarikan itu perlahan. Aku bawa mobil tetap di jalurnya. Ban berdecit halus, tapi kami lolos. Begitu keluar dari tikungan, kabut mendadak terbuka sedikit. Aku melihat jalan lurus sekitar belasan meter, lalu kabut menutup lagi. Dan di saat itulah, suara dari kursi belakang muncul. Jelas, dekat, dan pelan. "Nyoman." Aku membeku. Itu namaku, disebut dengan suara yang bukan suara Swasti. Suara itu kering, berat, dan seperti orang bicara sambil menahan sakit. Swasti menutup mulutnya, matanya membesar. Dia berbisik, "Mas, jangan jawab." Aku tidak menjawab. Aku ingat pesan bapak warung, "Jangan jawab kalau ada yang manggil." Suara itu mengulang, "Nyoman, lihat ke belakang." Aku tidak menoleh. Aku menatap jalan. Aku paksa diriku berkedip normal. Tanganku sampai pegal. Swasti tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia mengusap lehernya. "Mas, ada yang dingin di sini," katanya lirih. Aku ingin menoleh, tapi aku tahan. Aku cuma berkata, "Baca doa Swas, jangan berhenti."
Beberapa menit berikutnya, gangguan berubah bentuk. Tidak lagi jeritan, tidak lagi tangis. Sekarang yang terdengar adalah suara langkah kecil. Bukan di atap, tapi seperti ada di bagasi. Lalu pindah ke samping pintu. Seperti ada yang berjalan mengitari mobil. Tap, tap, tap. Swasti mulai gemetar lebih keras. "Mas, ada yang muter-muter." Aku mengangguk pelan. "Jangan lihat." Di pinggir jalan, aku melihat papan kecil. Tulisannya samar, tapi aku sempat menangkap satu kata. Wanagiri. Dadaku terasa makin sesak, karena aku tahu segmen ini memang terkenal sunyi kalau malam. Dataran tinggi, pepohonan rapat, kabut cepat turun. Jam di dashboard menunjukkan sekitar pukul 9 malam lebih sedikit. Tapi anehnya, jarum jam bergerak seperti lambat, seolah waktu ditahan. Swasti menatap jam itu juga. "Mas, jamnya kayak ngaco." Aku melirik sekilas. Benar, detiknya seperti loncat-loncat. Aku tidak mau memikirkan itu. Aku hanya ingin keluar dari area ini. Lalu di depan muncul cahaya. Bukan lampu mobil, bukan lampu warung. Cahayanya kuning, bergerak pelan, seperti banyak lilin. Aku mengerem pelan, karena aku mengira ada orang lewat. Tapi saat kabut menipis sedikit, aku melihat sesuatu yang membuat tengkukku panas. Ada iringan. Seperti rombongan orang berjalan kaki, menyeberang jalan. Mereka membawa obor atau lilin. Mereka pakai kain putih. Tapi cara jalannya tidak normal. Terlalu pelan, terlalu seragam. Aku menurunkan kecepatan. Aku ingin memastikan aman. Tapi Swasti memegang lenganku kuat. "Mas, itu bukan orang. Lihat kakinya." Aku menatap lebih fokus. Kaki mereka tidak menyentuh aspal. Mereka melayang beberapa senti. Dan kepala beberapa di antaranya menunduk tajam, seperti lehernya patah. Di paling belakang, ada satu sosok paling tinggi. Dia seperti memakai rambut panjang, bahunya lebar, tangannya panjang. Dia menoleh ke arah mobilku. Lalu semua lilin itu mendadak mati bersamaan. Jalan langsung gelap total, kecuali lampu mobilku. Aku tidak berhenti. Aku tidak menyalip. Aku hanya jalan pelan, lurus, melewati bekas iringan itu. Swasti menutup mata. Saat mobilku melewati titik itu, aku mendengar suara seperti bisikan ramai di luar. Berlapis, seperti banyak orang berkomentar, tapi tidak jelas. Lalu, sebuah pukulan keras terjadi dari belakang. Tuk! Mobil berguncang, Swasti menjerit. Aku refleks hampir mengerem, tapi aku tahan. "Apa itu?" Swasti panik. Aku menelan ludah. "Jangan lihat." Tapi Swasti tidak tahan. Dia melirik ke belakang dan wajahnya langsung berubah putih. "Mas, lelaki baju putih itu sekarang dekat sekali." Aku menutup mata sepersekian detik. Aku ingin marah, tapi aku tahu Swasti sudah di batasnya. Aku berkata tegas, "Swas, lihat aku. Jangan lihat belakang." Swasti menatapku. Matanya merah, nafasnya pendek. Aku menatap jalan lagi. Dan tiba-tiba, di depan ada cabang kecil. Jalan sempit ke arah kiri. Tidak ada lampu, tidak ada rambu jelas. Dan dari kursi belakang, suara itu lagi, lebih halus, lebih manis. "Masuk kiri, lebih cepat sampai." Swasti menggeleng keras. "Jangan mas, jangan." Aku juga tidak mau. Aku tetap di jalur utama. Tapi begitu aku melewati cabang itu, kabut seperti menutup lebih tebal, seolah aku dihukum karena tidak mengikuti. Lampu mobilku terasa redup, padahal aku tidak mengubah apa-apa. Lalu terdengar suara bayi menangis. Tangis bayi, jelas, dari sisi kanan jalan. Swasti refleks menoleh ke kanan. "Mas, bayi."
Aku menahan emosi. Jangan, itu umpan. Tangis bayi itu berubah jadi tawa pelan, lalu berubah jadi suara perempuan mendesah, panjang, seperti tepat di kaca jendela. Swasti memejamkan matanya. Dia menangis tanpa suara. Tiba-tiba, di depan, muncul lagi sosok yang membuatku trauma. Leak. Dia berdiri di tengah jalan. Kali ini lebih dekat. Dan kali ini, dia tidak menari. Dia hanya menatap. Matanya merah, mulutnya menyeringai. Tangannya terangkat, seperti memanggil kami mendekat. Aku melambat. Aku tidak mau mengerem mendadak. Aku tidak mau banting setir. Aku memilih lewat pelan dari sisi kanan, masih di aspal. Saat mobilku mendekat, leak itu melangkah satu kali. Cuma satu langkah, tapi langkahnya membuat udara seperti berat. Swasti berteriak, "Mas, dia maju!" Aku menahan setir. Aku lewat, sangat dekat. Dan saat mobilku sejajar, leak itu menepuk kap mobil sekali. Tep. Bukan keras, tapi setelah tepukan itu, mesin mobil seperti mau mati. RPM turun, suara mesin jadi berat. Aku panik, tapi aku tahan. Aku injak gas pelan. Aku baca doa dalam hati. Swasti juga baca doa lebih kencang. Mesin bertahan. Kami lewat. Begitu leak tertinggal di belakang, spionku menangkap sesuatu yang lebih parah. Sundel bolong itu sekarang tidak di pohon. Dia berdiri di tengah jalan belakang. Rambutnya menutupi wajah, dan punggungnya bolong itu menganga gelap, seolah lubangnya menyerap cahaya. Swasti memejamkan matanya lagi. "Mas, aku tidak kuat." Aku menahan suara agar tidak pecah. "Swas, dengar aku. Kita sudah dekat Bedugul. Lampu akan mulai banyak. Kita cari tempat terang, lalu berhenti sebentar." Beberapa menit setelah itu, aku melihat tanda kehidupan. Lampu-lampu kecil. Tidak ramai, tapi cukup. Ada area yang lebih terbuka. Udara masih dingin, tapi tidak sehitam sebelumnya. Aku melihat sebuah tempat dengan lampu terang, seperti minimarket kecil atau pos jaga yang lampunya menyala. Aku masuk pelan ke area itu. Aku parkir di tempat yang terkena lampu. Begitu mobil berhenti, suasana kabin mendadak lebih ringan, seperti beban yang tiba-tiba diangkat. Bau anyir pelan-pelan hilang. Swasti terisak. "Mas, aku merasa lebih enak." Aku mengangguk. Aku menatap spion tengah, pelan-pelan, dengan keberanian yang tersisa. Kursi belakang kosong. Tidak ada lelaki berbaju putih. Tapi ada satu hal yang membuatku tidak lega. Di tumpukan oleh-oleh, ada satu bungkusan kain kecil yang tidak aku kenal. Kain putih diikat benang hitam, basah, dan dari situ keluar bau Kamboja yang pekat. Swasti menatap bungkusan itu, suaranya gemetar. "Mas, itu bukan punya kita." Aku menelan ludah. "Swas, jangan disentuh." Dan saat aku mengucapkannya, dari luar mobil, tepat di kaca belakang, terdengar ketukan pelan. Tok, tok, tok. Aku tidak turun lama di tempat itu. Aku hanya menenangkan Swasti sebentar. Aku juga mencari orang, minimal satpam atau penjaga. Ada seorang petugas jaga di dekat bangunan kecil. Dia memakai jaket gelap. Wajahnya lelah tapi masih terjaga. Aku menghampiri dia. "Pak, maaf, saya mau tanya, ini daerah Bedugul ya?" Dia mengangguk. "Iya, kenapa Pak?" Aku menahan diri untuk tidak cerita panjang. Tadi di jalan, istri saya ketakutan. Ada kejadian aneh. Petugas itu menatap mobilku, lalu matanya turun ke bagasi yang terlihat penuh. Dia tidak bertanya banyak, dia hanya berkata pelan, "Kalau habis lewat Wonogiri malam, memang begitu Pak, banyak yang ganggu. Bapak jangan bawa pulang yang bukan milik Bapak." Jantungku seperti jatuh. "Pak, maksudnya?" Dia menunjuk halus seperti tidak berani terang-terangan. "Itu, yang kain putih." Aku merinding. "Bapak bisa bantu?" Dia menghela nafas. "Saya cuma jaga, tapi kalau Bapak Muslim, cari ustadz saja. Jangan disimpan di rumah. Itu biasanya ada isi." Aku mengangguk cepat. Aku kembali ke mobil.
Swasti masih ketakutan tapi sudah lebih bisa bicara. "Mas, kita buang sekarang?" tanya Swasti. Aku mengingat pesan warung, jangan buang sembarangan, jangan menantang, jangan buat masalah baru. "Kita jangan buang di sini," kataku. "Kita pulang dulu, tapi kita cari bantuan begitu sampai Denpasar." Swasti mengangguk, walau jelas dia tidak tenang. Aku nyalakan mobil, kami lanjut turun ke arah selatan. Jalan mulai lebih ramai, lampu lebih banyak. Aku mulai melihat kendaraan lain. Gangguan di jalan tidak sekuat tadi, tapi bukan berarti hilang. Di beberapa titik, radio menyala sendiri, lalu mati sendiri. Lampu kabin berkedip. Ponsel Swasti yang tadi mati, tiba-tiba hidup. Tapi layarnya menampilkan kamera depan tanpa kami buka. Dan di layar itu, sempat terlihat bayangan putih di belakang Swasti. Swasti menutup ponsel itu cepat-cepat. "Mas, dia ikut." Aku menahan nafas panjang. "Kita jangan panik, kita sudah dekat rumah." Sekitar lewat pukul 11 malam, kami masuk wilayah Denpasar Barat. Aku mengenali jalan yang biasa aku lewati. Warung-warung masih ada yang buka, motor masih lewat. Itu membuatku sedikit lega. Kami sampai di rumah. Rumah kami di area perumahan di Denpasar Barat. Tidak besar, tapi cukup nyaman untuk pasangan baru. Garasi kecil, pagar geser, lampu teras. Begitu aku parkir, Swasti tidak langsung turun. Dia menatap lurus, seperti mendengar sesuatu. "Mas, kamu dengar?" katanya. Aku diam. Aku dengarkan. Dari arah dapur, dari dalam rumah yang gelap, terdengar suara kursi digeser pelan. Krek. Padahal rumah kosong. Kami tidak punya hewan peliharaan. Kami juga tidak meninggalkan orang di rumah. Swasti memegang lenganku. "Mas, jangan masuk." Aku menelan ludah. Aku ambil kunci. Aku buka pintu depan pelan. Aku nyalakan lampu ruang tamu. Tidak ada siapa-siapa. Tapi udara rumah terasa berbeda. Lebih dingin dari biasanya. Seperti ada yang menunggu. Aku dan Swasti masuk. Aku kunci pintu. Aku nyalakan beberapa lampu. Swasti duduk di sofa, masih gemetar. Aku memutuskan satu hal. Aku tidak mau tidur dalam kondisi seperti ini. Aku harus cari bantuan malam itu juga. Aku telepon temanku, namanya Rifki. Dia tinggal tidak jauh. Dia juga sering ikut kegiatan pengajian. Aku minta nomor ustadz yang biasa bantu ruqyah. Sekitar setengah jam kemudian, seorang ustadz datang bersama Rifki. Ustadz itu tenang, wajahnya tegas, tapi tidak menakutkan. Dia masuk sambil mengucap salam. Aku langsung bilang, "Ustadz, kami mengalami gangguan di jalan. Ada benda asing ikut terbawa. Ini." Aku menunjuk bungkusan kain putih itu. Aku taruh di lantai ruang tamu, jauh dari kami. Aku tidak berani memegangnya lama. Ustadz menatap bungkusan itu sebentar. "Kalian bawa ini dari mana?" Aku menggeleng. "Saya tidak tahu, Ustadz. Tiba-tiba ada di tumpukan oleh-oleh." Ustadz mengangguk pelan. "Baik, kita tenang dulu. Jangan takut berlebihan. Takut boleh, tapi jangan sampai lepas kendali." Swasti menangis lagi. "Ustadz, di jalan kami lihat banyak hal. Ada perempuan di pohon, ada lelaki duduk di kursi belakang, ada leak di tengah jalan." Ustadz menatap Swasti dengan tenang. "Kamu sudah kuat sampai rumah. Itu sudah luar biasa." Lalu Ustadz mulai membaca doa dengan suara jelas. Tidak cepat, tidak berteriak, tapi tegas. Aku merinding. Karena saat Ustadz membaca, bungkusan kain itu bergerak sedikit. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang hidup. Swasti menjerit kecil, lalu menutup mulutnya. Ustadz mengangkat tangan. "Tenang, jangan teriak, jangan memancing." Bacaannya makin kuat, dan pada saat itu lampu ruang tamu berkedip cepat, lalu berhenti, lalu berkedip lagi. Dari kamar terdengar suara ketukan keras. Duk, duk, duk. Seolah ada orang memukul pintu kamar dari dalam. Aku berdiri, tapi Ustadz menahan dengan pandangan. "Jangan ke sana, fokus di sini." Swasti memegang tanganku, tangannya dingin. Ustadz melanjutkan, suaranya stabil. Aku berusaha ikut membaca dalam hati. Tiba-tiba, suara tertawa pelan terdengar dari sudut ruang tamu.
Tertawa lelaki, pelan, sakit, sama seperti yang aku dengar di mobil. Aku menatap sudut itu. Tidak ada orang, tapi hawa di sana berat. Ustadz menatap ke arah yang sama tanpa takut. Lalu beliau berkata tegas, "Keluar, jangan ganggu. Mereka pulang untuk istirahat. Mereka tidak mengundangmu." Bungkusan kain itu mulai mengeluarkan bau Kamboja lagi. Pekat, membuat kepala pusing. Ustadz meminta aku mengambil kantong plastik tebal. Dengan bimbingan beliau, aku masukkan bungkusan kain itu ke plastik, lalu diikat rapat. Ustadz berkata, "Besok pagi, buang di tempat yang aman. Jangan dilempar sembarangan di jalan gelap. Dan jangan dibuka. Kalian juga banyak-banyak istighfar dan jaga sholat." Aku mengangguk cepat. Swasti bertanya lirih, "Ustadz, apakah ini akan balik lagi?" Ustadz menghela nafas. "Kalau kalian menjaga diri, insya Allah tidak. Tapi kalian juga harus belajar. Jangan pulang terlalu malam lewat jalur sepi. Jangan gampang berhenti. Jangan menantang. Dan jangan ambil apapun yang tidak jelas." Setelah Ustadz selesai, rumah terasa lebih normal. Udara tidak sedingin tadi. Lampu stabil. Suara aneh berhenti. Malam itu, aku dan Swasti tidak langsung tidur. Kami duduk lama, menenangkan diri. Kami minum air putih, kami membaca doa pelan. Aku menatap Swasti. "Maaf, aku yang maksa pulang malam." Swasti menggeleng. "Kita sama-sama, Mas. Tapi aku bersyukur kita selamat." Aku juga. Besok paginya, aku lakukan saran Ustadz. Bungkusan itu aku buang dengan cara yang benar di tempat yang aman, dan aku pastikan tidak menyusahkan orang lain. Sejak kejadian itu, aku dan Swasti sepakat. Kalau perjalanan jauh, kami atur waktu. Kami tidak lagi meremehkan malam. Kami tidak lagi merasa pasti aman hanya karena kami orang kota, punya kerja bagus dan punya mobil. Karena malam, terutama di jalan sepi, bisa memperlihatkan hal yang tidak pernah kita minta untuk lihat. Kejadian tahun 2013 itu membuatku sadar satu hal. Kita boleh kerja keras, boleh punya rencana dan boleh merasa mampu. Tapi kita tetap manusia. Kita tetap lemah kalau sudah berhadapan dengan sesuatu yang tidak terlihat. Pelajaran paling besar buatku adalah ini. Jangan sombong. Jangan meremehkan doa. Jangan memaksa perjalanan saat badan sudah capek, apalagi lewat jalur sepi di malam hari. Aku bersyukur Allah masih memberi kami keselamatan. Semoga cerita ini bisa jadi pengingat. Jaga adab di jalan, jaga ucapan, jaga hati. Banyak-banyak berdoa sebelum berangkat dan jangan cari-cari sensasi di tempat yang memang tidak nyaman. Kalau kalian suka cerita ini, silahkan tulis komentar. Kalian juga boleh ceritakan pengalaman kalian di jalan malam. Jangan lupa like dan subscribe supaya aku bisa berbagi kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.